Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan laporan kemajuan dengan judul Determinan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sumatera Barat, Pendekatan Spasial Analisis dan Actor Behavioral Analysis. Tim pengusul di sini ada saya sendiri, Dion Marta, kemudian Melty Roza Adli, dan Doni Satria. Nah, tujuan penelitian ini merupakan penelitian di tahun kedua, di mana pada tahun pertama kami telah menghitung dan menganalisis berdasarkan perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non-pertanian sawah pada kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan yang kedua, menganalisis determinan alih fungsi lahan pertanian sawah di Sumatera Barat. Nah, pada tahun kedua ini, tujuan penelitian adalah menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian sawah yang telah dihitung pada tahun pertama. Perubahannya ini dianalisis menyangkut produksi perubahan padi dan neraca konsumsi dan pasokan beras di Sumatera Barat. Dan yang kedua adalah menganalisis perilaku dan interaksi antar stakeholder atau aktor dalam proses terjadinya alih fungsi lahan sawah di Sumatera Barat. Nah, berikut kami sampaikan sedikit bagian alir penelitian ini, di mana pada tahun pertama kita sudah melakukan estimasi perubahan lahan sawah, kemudian juga menggunakan model logistik. Kita sudah mengestimasi dan mengetahui determinan status alih fungsi lahan sawah. Nah, di tahun kedua ini kita akan melihat dampak alih fungsi lahan sawah menggunakan estimasi perubahan produksi padi, dan yang terakhir menggunakan metode MECTOR yang didapat dari informasi dari FGD dan juga in-depth interview dengan stakeholder yang nantinya menghasilkan model perilaku dan interaksi antar stakeholder terkait dengan proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah di Sumatera Barat. Nah, pertama kami melihat dan mengestimasi berapa perubahan produksi padi yang terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2020. Nah, di sini kami menggunakan produksi padi 2017 hasil estimasi dari perubahan lahan baku sawah di 2017, karena sebelumnya data yang produksi 2017 versi Dinas Pertanian itu masih menggunakan lahan baku sawah tahun 2013. Sehingga supaya lebih presisinya perubahan produksi, kami mengestimasi sendiri berdasarkan lahan baku sawah yang baru yang dihitung oleh beberapa lembaga seperti ATR BPN, kemudian LAPAN dan juga BIK, itu menghasilkan lahan baku sawah yang baru. Nah, di sini kita peroleh dari 2017 ke 2020 adanya pengurangan produksi padi di Sumatera Barat secara total yang sangat signifikan. Kami menemukan adanya pengurangan produksi padi, itu yang salah satunya disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian sawah di Sumatera Barat yang telah kita hitung di tujuan tahun pertama. Nah, kita peroleh hasil sebesar 42,33% perubahan produksi padi minus 42,33% dari tahun 2017 ke tahun 2020. Nah, selanjutnya kami juga mendekomposisi dalam 1 tahun berjalan berdasarkan data KSA, kemudian kami lakukan pengolahan. Kita menemukan di sini analisis antar kuartal, di mana kuartal ketiga itu merupakan periode produksi padi terendah di Sumatera Barat. Nah, ini informasi ini sangat bermanfaat ketika pemerintah ingin menstabilkan pasokan beras. Langkah-langkah yang bisa diambil
waktu yang perlu diperhatikan terkait dengan hasil dekomposisi produksi padi berdasarkan hasil survei kerangka sampel area di Sumatera Barat. Nah, kemudian kami menghitung neraca perubahan beras, surplus dan defisit antara konsumsi, kemudian produksi di tahun 2017, dan konsumsi, kemudian produksi di tahun 2020. Nah, kami menemukan memang dengan beberapa asumsi yang kita gunakan, itu di tahun 2017 kita menemukan adanya surplus yang cukup besar, ya, itu sejuta 12.250 ton. Nah, namun ketika kita melihat kondisi saat ini berdasarkan hasil kerangka sampel area, menemukan adanya perubahan lahan dan perubahan perhitungan luas lahan baku sawah yang baru dengan metode KSA yang lebih valid. Kita juga menemukan penambahan jumlah daerah yang mengalami defisit beras, yang semuanya memang bisa disuplai oleh daerah-daerah lain yang surplus terhadap produksi beras, surplus dari konsumsinya. Namun di sini kami menemukan adanya perubahan yang signifikan. Surplus beras kita itu berkurang dari 1 juta ton ke 339.000 ton, di mana ini angkanya berkurang cukup signifikan 66,5%. Nah, ini warning sebenarnya karena kita ketahui asumsi yang kami gunakan di sini memang kita belum melihat perdagangan beras keluar daerah. Nah, yang saat ini sangat masif terjadi. Nah, ini ditambah hal itu, ini menjadi warning bagi kita semua dan bagi pemerintah juga terkait dengan ketahanan pangan, karena penurunan yang sangat drastis terkait dengan surplus beras kita. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, saat ini kami sedang melakukan FGD dan in-depth interview dengan stakeholder menggunakan metode Mektor. Nanti kita bisa melihat bagaimana sih perilaku dan interaksi antar stakeholder dalam proses terjadinya alih fungsi lahan di Sumatera Barat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Nah, perkembangan selanjutnya nanti akan kami laporkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.